mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara Training Basic Master Ceremony. Bersama saya, Vino Valdian, sebagai MC pada acara kita pagi hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan tata tertib acara Training Basic Master Ceremony terlebih dahulu. Yang pertama, wajib on-cam selama acara berlangsung atau menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat narasumber memaparkan materi. Yang terakhir, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan fitur raise hand atau kotak chatbox Zoom dengan menyebutkan nama dan prodi. Untuk memulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Training Basic Master Ceremony kita. Kepada Saudari Andi Nuraida Azizah, dipersilakan. Terima kasih MC sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nuraida Azizah dari Prodi Manajemen Angkatan 21. Baik, saya di sini selaku ketua dari acara ini mengucapkan terima kasih kepada Ketua UKM Herokosmos yaitu Kak Brian karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Saya juga berterima kasih kepada pemateri kita yaitu Kak Priska. Dan untuk para peserta, terima kasih karena telah bersedia mengikuti pelatihan ini. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat tentang acara ini, yang dimana acara ini merupakan Training Basic Master Ceremony yang merupakan sebuah pelatihan MC, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para peserta dalam memimpin sebuah acara. Dan kami harapkan ke depannya setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta mampu berperan sebagai MC pada berbagai jenis acara yang akan diadakan oleh UKM Herokosmos ke depannya. Maka dari itu, mari kita ikuti acara ini dengan baik dan seksama agar kita dapat memetik manfaat dari materi yang akan dipaparkan. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Riset dan Karya Ilmiah Universitas Pertamina, Brian Timothy Halomoan. Dipersilakan. Belum terdengar suara. Oke, mungkin ada kendala dari
mikrofonnya. Kita tunggu sebentar. Oke, sepertinya ada kendala dengan mikrofonnya Kak Brian. Acara akan dilanjutkan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, saya memberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk mendapatkan sertifikat pada acara ini, peserta harus mengisi absensi terlebih dahulu dan absensi akan diberikan di room chat Zoom. Ada panitia, silakan. Oke, baiklah. Tiba saatnya kita di acara inti yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum saya menyerahkan acara ini, saya akan membacakan profil narasumber terlebih dahulu. Profil narasumber, Kak Priska Aliansyah Putri Ayu, mahasiswa Universitas Pertamina dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2020, dengan riwayat pendidikan SDN 5 Patokan Situbondo, SMP Negeri 1 Situbondo, SMA Negeri 1 Situbondo, dan Universitas Pertamina Jakarta. Dengan memiliki segudang prestasi, diantaranya adalah Best Public Speaking National, Master of Ceremony Ministry of Kemenkomarfes, Master of Ceremony Minister of the Environment, Speaker in GenSmart, Speaker Collaboration to Reach College, Speaker Dream College Talk, Speaker Entrepreneur Ideas Competition Nasional, dan moderator Career Talk. Selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh narasumber kita, Saudari Priska Aliansyah Putri Ayu. Sebelum itu, aku mau menyapa Kak Priska dulu nih. Halo Kak Priska, apa kabarnya hari ini? Halo Vino, selamat pagi. Halo Kabarnya Kak, selamat pagi. baik. Gimana kabarnya Vino pagi hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kak Priska ini bisa dibilang hebat banget ya, mahasiswa angkatan 2020 tapi sudah memiliki prestasi yang banyak. Itu semua pasti punya prestasinya masing-masing, Kak. Iya. Oh iya nih Kak, mungkin teman-teman peserta masih belum tahu nih tentang Kak Priska. Mungkin Kak Priska bisa dipersilakan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke pemaparan materi. Oke, Vina, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk seluruh panitia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, nama budaya, dan selamat kebajikan. Teman-teman semuanya, belakang nama aku Priska Aliansyah Putri Ayu. Teman-teman bisa manggil aku dengan nama Priska ataupun dengan nama Caca. Dan di sini aku dari Hubungan Internasional Universitas Pertamina, angkatan tahun 2020. Mungkin di sini ada teman-teman yang seangkatan sama aku, dan juga di sini ada tentunya ada teman-teman dari angkatan 21 ya. Dan kali ini tentunya aku sudah di info ini sama panitia kalau ternyata aku diberikan kesempatan untuk ketemu sama teman-teman semua yang luar biasa sekali pada pagi hari ini, dan tentunya di sini akan ada training basic untuk menjadi Master of Ceremony. Dan tentunya teman-teman semuanya di sini mungkin sudah ada yang punya pengalaman bahkan lebih dari aku. Dan kita nanti bakalan sharing-sharing bareng di sini tentang bagaimana sih menjadi MC atau moderator yang baik tentunya. Oke,
Pada kesempatan kali ini aku bersama dari Hari Kosmos juga aku dulu adalah salah satu anggota PSDM dari Hari Kosmos dan kali ini aku kembali bertemu dengan PSDM regenerasi yang baru dan sudah diketuai oleh Bayan Timothy, ini juga dulu rekan satu divisi aku dan aku sudah ketemu sama anak-anak baru dari PSDM Hari Kosmos dan tentunya di sini sudah banyak sekali terobosan terbarunya, salah satunya adalah pelatihan Master of Ceremony. Aku menjadi MC juga dulunya juga berawal dari Hari Kosmos dan di sini Hari Kosmos juga menjadi salah satu apa ya kayak jejak tapak kelas aku untuk menjadi Master of Ceremony. Untuk menjadi MC aku mengawalinya itu pertama kali pada zaman aku SMP, cuman masih belum terlalu fasih di MC, cuman aku lebih sukanya di public speaking aja. Sampai akhirnya di SMA dan akhirnya di kuliah bertemu dengan Hari Kosmos dan di sini menjadi salah satu bekal aku hingga aku bisa sampai di titik saat ini. Baik, aku pengalaman MC. Oke, pengalaman MC yang pertama kali aku di Hari Kosmos juga tentunya dan juga di himpunan aku. Dan saat ini aku sudah tergabung untuk menjadi MC di beberapa kementerian, Kemenko Marves, Kementerian Lingkungan dan juga beberapa instansi lainnya. Dan di situ adalah salah satunya ini juga motivasi buat teman-teman semuanya di sini bahwa jadi beliau dari Hari Kosmos nanti sampai bisa ke tingkat nasional juga internasional tentunya. Yang penting apa yang penting nanti akan ada tips and triknya di akhir acara. Baik, aku udah dikasih tahu nih sama panitia bahwa kita akan bertemu selama 3 hari ke depan. Semoga teman-teman gak bosan ketemu sama aku. Karena di 3 hari ke depan kita akan ada pelatihan. Untuk hari ini aku akan memberikan materi sebesar basic menjadi Master of Ceremony. Kemudian di hari kedua dan hari ketiga kita akan ada pelatihan dan teman-teman bakal role play gimana caranya menjadi MC. MC dari MC formal maupun MC non formal. Untuk kita melihat teman-teman cocoknya di mana nih. Karena nggak semuanya bisa cocok di MC formal dan tentunya punya kelebihan di bidang-bidang tertentu. Baiklah, kita akan langsung aja ke materi yang pertama tentang MC. Mungkin teman-teman semuanya di sini udah gak asing lagi dengan kata MC nih ya, tapi teman-teman mungkin masih belum mengetahui sebenarnya MC itu apa sih? Baiklah, MC atau Master of Ceremonial, di mana teman-teman di sini adalah pemandu acaranya. Teman-teman yang membawa acaranya bakal sukses atau enggaknya sih, seru apa enggaknya sih, itulah teman-teman tugasnya. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa kita memiliki tugas untuk memandu acara dan bertanggung jawab untuk kesuksesan acara ke depannya. Dan di sini teman-teman kita punya beberapa jenis acara. Yang pertama adalah acara formal, acara semi formal, dan juga acara non formal. Kalau acara formal mungkin teman-teman sudah mengetahui contohnya seperti apa ya. Yang pertama adalah upacara pernikahan, upacara kemerdekaan, atau kenegaraan itu kita biasanya menggunakan teknik MC formal. Dan di sini juga ada acara semi formal di mana contohnya nih ya teman-teman pernah nggak sih ketemu sama acara penghargaan, awarding. Nah, itu merupakan acara semi formal. Acara ini dibawakan secara resmi namun tidak kaku, tidak seperti acara formal. Dan tentunya yang terakhir ada acara non formal, acara happy, having fun gitu semuanya. Kita ada acara seperti ulang tahun maupun konser musik. Nah, yang membedakan di sini adalah apa? Membedakan kita MC adalah di 3 acara tersebut adalah bagaimana cara kita membawakan acara tersebut. Yang pertama, kalau kita nih di acara resmi kita gimana sih Kak caranya? Baiklah, kalau di acara resmi kita akan bedakan dari yang pertama adalah kecepatannya, nada, volume, power, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kecepatan. Kalau di acara resmi biasanya kita cenderung lebih natural dan lambat. Karena biasanya di acara formal dan acara resmi kita membacakan berbagai gelar tamu undangan yang hadir sehingga kita harus membawakan acara tersebut dengan sedikit slow. Karena apa? Karena itu biar lebih jelas dan lebih runtut. Kemudian kita menggunakan nada apa? Kita menggunakan nada yang rendah. Kenapa nada yang rendah? Itu berarti kita menghormati tamu undangan yang sudah hadir pada acara tersebut. Ya, teman-teman di sini mungkin bisa mulai catat perbedaannya. Nanti kita teman-teman dari yang mau jadi MC nih ya, the next MC Hari Kosmos nih udah harus mengetahui perbedaan acara-acara dari acara formal, semi formal dan juga non formal. Oke, back to bagaimana acara resmi yang ketiga adalah bagaimana kita menggunakan volume suara kita.
Untuk menggunakan volume suara kita, biasanya kita menggunakan volume yang lebih kuat serta power yang lebih kuat. Karena apa? Di situ kita mempertegas setiap kata yang ada di acara formal. Dengan suasana kita membawakannya untuk mendapatkan suasana yang lebih hikmat dan juga serius. Kemudian, kalau untuk acara non formal, kecepatannya biasanya lebih cepat karena kita pengen terlihat lebih powernya itu lebih kuat dan membawa suasananya itu lebih hangat dan lebih seru. Kemudian untuk nadanya kita menggunakan nada fluktuatif. Dan di sini, kalau untuk power kita lebih kuat lagi di acara non formal dibandingkan acara formal, karena di sini kita pengen banget ngajak teman-teman ataupun ngajak audiens yang ada untuk lebih bersemangat hadir di acara tersebut. Euforianya biar lebih tercipta kayak gitu. Oke, setelah mungkin teman-teman udah mengetahui bagaimana perbedaannya, bagaimana sih cara menjadi MC di acara formal dan juga acara non formal. Baiklah, kalau di sini mungkin teman-teman susah nggak sih kalau kata teman-teman jadi MC tuh? Kira-kira, Kak kayaknya gampang deh kalau jadi MC, kayaknya tinggal ngomong doang. Atau enggak, susah nih Kak kalau bawain acaranya. Yang pertama adalah intinya kalian tuh udah mau belajar, mau berani, berlatih, juga mau mencoba deh. Kalian mungkin masih belum diberikan kesempatan untuk menjadi MC karena kalian belum mengetahui gimana sih caranya kayak branding diri. Ini aku bisa MC loh, ya gitu. Jadi teman-teman mintalah coba ke teman-teman ini, coba dong lihat aku jadi MC cocok nggak ya? Nah di situ kan mulai calling-callingan, mulai kayak mau nggak jadi MC gitu-gitu. Yang penting kalian udah mau belajar dan mau mencoba kayak gitu. Karena apa? Karena MC ini sebenarnya bisa juga jadi pekerjaan buat teman-teman semuanya di sini. Banyak banget news presenter yang aku kenal itu juga berawal dari MC perkuliahannya, kemudian dia semakin dikenal dan akhirnya dia mempunyai branding diri yang baik bahwa dia adalah MC atau moderator yang hebat serta nantinya bisa masuk ke CV. Dan itu merupakan bekal teman-teman kalau emang pengen banget nih MC bukan jadikan cuma basic dalam skill diri aja, tapi kalau mau dijadikan sebagai pekerjaan teman-teman nantinya. Kemudian, kalau teman-teman nanti tertarik untuk menjadi MC, itu kalian tuh bakalan punya value tersendiri dalam diri kalian. Kalian bangga nggak sih kalau teman-teman ini dirinya tuh dikenal sebagai, oh ini nih ada MC yang bagus, ini nih motor yang bagus, pakai ini aja gitu. Seenggaknya teman-teman di sini udah punya nih skill ataupun nilai value yang kalian punya dalam diri teman-teman masing-masing. Oke, yang pertama untuk persiapan kunci sukses menjadi MC adalah profesional. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin ngelihat gimana MC yang terkenal itu pasti mempunyai nilai profesional yang kuat. Contohnya aja nih, Raffi Ahmad. Siapa sih yang gak kenal Raffi Ahmad? Dia terkenal dengan profesionalitasnya. Dia jam 8 pagi di acara dahsyat, contohnya. Jam 9 udah di acara Trans TV. Siangnya udah di acara Trans 7. Nah, dia mau nih capek-capek karena dia tahu dia harus jadi MC yang profesional. Bukan sekedar jam terbang, tapi juga persiapannya. Banyak yang udah terkenal, wah jam terbangnya udah tinggi nih MC-nya, tapi dia nggak mau persiapan. Nah, itu kadang kenapa sering terjadi, kemudian teman-teman sudah pernah menemukan MC yang kadang blank di tengah perjalanan, ataupun MC yang kadang, aduh ngomong apa ya habis ini. Nah, itu karena biasanya mereka itu hanya terpatok pada jam terbangnya saja, namun persiapannya kurang. Dan juga di sini kita harus meningkatkan profesionalitasnya. Dan di sini juga kita udah lihat nih ada Vino nih udah MC hari ini udah keren banget. Nanti kan Vino tinggal profesional aja nih dan tetap pertahankan jam terbangnya. Insya Allah nanti Vino bakalan keren banget dan Vino bakalan bisa jadi MC dengan teman-teman semuanya di sini. Gak nutup kemungkinan bahwa semua yang ada di sini punya skill MC yang terpendam. Gimana kok skill MC yang terpendam? Nah, teman-teman coba aja untuk ngomong di depan kaca lah misalnya. Jadi hal-hal kecil kalian ngomong di depan kaca, karena nanti juga di besok dan juga besok lusa kita akan trial langsung gimana menggunakan cue card yang baik dan membacanya serta membawakan acara formal maupun acara non formalnya. Oke, untuk MC tentunya mempunyai tuntutan kemampuan. Yang pertama adalah keterampilan untuk mengolah vokalnya. Olah vokal yang diinginkan oleh MC itu apa sih?
Mungkin teman-teman semuanya tahu, untuk menjadi MC tentunya harus punya backing vokal yang renyah, jelas, terus juga menarik. Kok harus renyah, jelas, dan menarik sih? Biar enak didengar. MC yang dijual apanya? Kadang juga suaranya juga dijual dong, didengerin nih sama orang-orang tentunya. Dan di sini, wah kalau MC-nya terdengar suaranya renyah nih, jelas dan menarik. Siapa sih yang mau ikuti acara sampai akhir? Nah, di situ kenapa MC punya peran penting untuk kesuksesan sebuah acara. Dan di sini teman-teman perlu ada beberapa hal yang dicatat. Yang pertama, untuk mendapatkan vokal yang baik adalah dengan mengatur speed. Bagaimana mengatur standar kecepatan suara untuk menyesuaikan dengan situasi atau kondisi. Nah, teman-teman tadi udah tahu ya, kalau di acara MC formal itu biasanya kita menggunakan speed yang lebih lambat dibandingkan acara non formal. Kemudian volume, gimana dalam maju sebuah acara, suara yang dihasilkan haruslah lebih bulat. Karena apa? Karena itu akan mempertegas setiap kata yang MC keluarkan. Bedakan cara MC berbicara saat mengadakan acara ataupun saat MC berbicara pada seperti temannya sendiri. Biasanya kalau MC udah ngomong untuk membantu sebuah acara, biasanya cenderung lebih bulat dan lebih renyah. Kemudian gunakan standar tone dan tinggi rendahnya suara. Agar apa? Agar audiens nantinya tidak merasa bosan ya selama acara berlangsung nih. Dan juga gunakan power, kekuatan suara yang dihasilkan harus tepat sesuai dengan pemakaian katanya. Nah, di sini teman-teman kadang kenapa sih kok kadang powernya nggak semangat nih MC-nya, jadi males nih yang dengerin. Nah, karena apa? Karena kadang MC-nya itu powernya kurang gitu. Kemudian ada yang namanya nafas. Nafas di mana di sini berbicara dengan nafas perut nih, biasanya untuk MC. Karena apa? Karena suara yang dihasilkan itu jauh lebih dalam. Untuk menghasilkan suara yang bulat, kita gunakan nafas di perut. Dan nantinya power lebih kuat dan lebih terasa enak nih untuk didengar ke depannya itu biasanya dari suara perut nih ya. Dan tentunya adalah teknik vokal tambahannya nih. Yang pertama adalah intonasinya. Sebaiknya suaranya itu nggak datar, tapi mengandung irama atau berirama. Bedakan caranya, cara aku ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu datar. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah perbedaan intonasi yang digunakan, flat atau enaknya nih tingginya nada, itu di mana nih intonasinya. Kemudian artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan setiap kata yang dikeluarkan oleh MC. Gunakan vokal A, I, U, E, O yang benar. Karena apa? Kadang MC malu nih kalau wajahnya kayak, iya kalau aku terdengar jelasnya kalau A, I, U, E, O-nya kadang mukanya komuk banget nih. Kadang mukanya jadi jelek banget, tapi jangan takut karena MC harus menggunakan artikulasi yang jelas di situ. Kemudian di mana setiap berbicara gunakan koma dan juga jeda agar nantinya setiap pembicaraan yang MC lontarkan itu terdengar dan dapat dimengerti. Kemudian setiap suara yang kalian gunakan, setiap suara yang kalian keluarkan, kasihlah energi yang powernya untuk tidak menimbulkan kesan yang loyo. Kemudian gunakan perubahan nada suara ataupun intinya jangan menggunakan kata yang sudah dilontarkan. Misalkan, wah pesertanya luar biasa, pembicaranya luar biasa. Itu ada pengulangan kata. Jadinya isinya kayak ketahuan nih MC-nya stuck kata. Misalkan jadi kayak narasumber yang terhormat, MC audiens yang luar biasa. Jadi ada kosakata-kosakata yang harus MC dapatkan di situ. Dan kemudian harus memiliki apa? Kepribadian yang menarik. Menampilkan diri apa adanya atau memiliki keaslian. Seorang MC tidak boleh meniru orang lain karena apa? Itu merupakan branding diri mereka sendiri. Seperti contohnya Ayu Dewi. Nah, itu kepribadiannya yang menarik. Dia tuh cocok untuk acara yang non formal karena apa? Karena dia tuh lucu. Kadang dia bisa mengeluarkan punchline ataupun jokes-jokes yang asik untuk didengar saat dia menjadi MC. Dan di saat itu, dia mempunyai branding bahwa kalau mau dapat MC yang lucu, wah panggil aja tuh Ayu Dewi kayak gitu contohnya. Karena dia punya branding diri dia sendiri. Dan kreatif serta berjiwa entertainer.
terbuka, kemudian menghibur. Karena apa? Karena di sini MC juga kadang dipanggilnya juga untuk acara non formal ya. Dan di sini kita akan lihat sesaat lagi nih ya, siapa yang teman-teman yang di sini cocoknya jadi MC non formal, siapa juga yang cocoknya jadi MC di acara formal. Kemudian, kalau teman-teman mau jadi MC untuk membawakan suatu acara, nah di sini nih teman-teman perlu namanya persiapan. Persiapan yang pertama apa? Yang tentunya adalah mental. Teman-teman kalau mentalnya udah goyah nih, yang udah kayak, wah takut nih, teman-teman bakalan blank di tengah jalan. Karena apa? Karena kamu dari awal udah deg-degan, udah berdebar kayak, duh aku bakalan ketemu menteri nih, kayaknya mental aku nggak cukup nih kalau aku harus bawain acara ketemu sama orang-orang penting karena takut gitu ya. Tapi kalau teman-teman mentalnya aja udah loyo sejak awal, di situ powernya, intonasinya, artikulasinya akan berdampak karena apa? Udah gemeter dulu nih suaranya, udah nggak bisa nih ngebedain gimana caranya jedanya udah ada langsung aja tuh gas sampai akhir ya, tapi jatuhnya di tengah jalan blank. Karena apa? Karena udah grogi sejak awal. Kemudian teman-teman harus pelajari jenis acara apa yang bakalan teman-teman pandu nih ya. Nah, kalau teman-teman bakalan mandu acara awarding, biasanya Hari Kosmos juga ada acara awardingnya nih. Teman-teman harus mengetahui nanti acaranya akan lebih cenderung ke formal kah, semi formal kah, atau non formal. Pentingnya teman-teman membaca terlebih dahulu tour yang udah diberikan oleh panitia. Karena apa? Karena di situ kalau teman-teman bakal ngetahuin nih tamu undangannya siapa aja, terus rundown acaranya seperti apa. Jadi teman-teman udah mempersiapkan diri teman-teman untuk kata-kata yang baik itu untuk acara formalnya seperti apa dan juga acara formalnya seperti apa. Kemudian membuat susunan acaranya serta menulis kalimat-kalimat yang akan diucapkan nantinya. Biasanya kalau aku mau jadi MC di suatu acara, aku biasanya pelajari dulu, kemudian nanti aku bakalan catat poin-poin penting yang perlu aku garis bawahin di sini. Misalkan setelah ini kita bakalan move ke acara pemberian serah terima jabatan misalkan. Jadi kita note di situ misalkan siapa yang akan memberi, kemudian siapa yang akan diberi, kemudian ini dalam acara apa. Dan biasanya juga panitia sudah membuatkan cue card. Cue card itu adalah teks MC, di mana teks MC di situ sudah sangat mempermudah teman-teman, tinggal teman-teman pelajari aja dari pembukaan hingga nanti di closing ceremony-nya. Dan di cue card itu, nah di sini nih, di cue card biasanya bakalan banyak terjadi yang namanya perubahan. Entah itu hamil 1 hari, hamil 10 jam, bahkan hamil 1 menit pun cue card itu tidak pernah paten. Pasti selalu ada perubahan yang ada. Misalkan mendadak si pemberi sambutannya tidak hadir, ataupun akan ada yang namanya penggantian jadwal ataupun sesi di setiap acaranya. Karena apa? MC lah harus siap untuk mengetahui bagaimana sikap di suatu kondisi yang ada di situ. Biasanya juga MC itu harus baca terus nih chat di kolom chat nih, kami bakal panitia chatin misalkan Pris habis ini jangan ditutup dulu ya, akan ada sambutan dari ini itu sangat apa ya, berubahnya itu sangat cepat sekali. Jadi teman-teman harus siap dengan namanya perubahan kayak gitu. Dan di sini karena udah kebiasaan online kali ya, jadi kayak aku harus mengecek di chat Zoom, kemudian kemudian di chat WA, karena kadang ada 2 panitia sekaligus yang ngechat nih kayak, ayo habis ini langsung ganti ini ya, habis ini jangan di ini ya gitu-gitu. Jadi MC harus siap siaga di segala situasi maupun kondisinya. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini ada yang namanya keterampilan public speaking dan body language. Di mana public speaking teman-teman lah di sini yang perlu dilatih, dan juga body language-nya gimana sih untuk terlihat teman-teman menyenangkan, asik, dan lain sebagainya. Nah, untuk menciptakan suaranya tadi sudah teman-teman udah tahu nih ya, tips and triknya gimana nih untuk public speaking-nya yang baik. Cuma untuk
body language-nya nih, bagaimana bahasa tubuhnya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu duduk, tubuhnya itu harus lebih tegak, nih untuk menerangkan bahwa kita ini sudah siap untuk membawakan acaranya. Kemudian bahunya lebih rileks. Jadi teman-teman terkesannya itu udah lebih siap dan juga teman-teman udah nyaman nih untuk membawakan suatu acara. Kemudian tangannya gimana? Nah, tangan ini biasanya menyesuaikan. Kadang ada orang itu kalau ngomong tangannya harus gerak-gerak. Siapa yang kayak gitu nih, kayak ngomong kayak, oh gini-gini harus kayak aktif nih tangannya. Ada juga tangannya yang udah harus diem, diem aja. Nah, kalau kamu tipikal yang kedua, tipikal kamu yang diem tangannya, please taruh tangannya itu di atas pangkuan. Dan pangkuan karena apa? Bahu kamu bakal lebih rileks dan kamu akan mempunyai postur tubuh yang lebih tegak. Kalau kamu membawakan acaranya itu berdiri, nah ini nih, kita bakal udah mau offline nanti di pertanggal 26 September, dan tentunya acara-acara di Christmas tentunya bakalan offline dong, ya kan? Itu udah jenuh banget teman-teman ngadain acara online kayak, aduh ketemunya Zoom lagi, ketemunya Gmeet lagi, gitu-gitu kan. Mainnya Kahoot lagi, ya kan? Udah kayak bosen nih dengan pola-pola seperti itu. Nah, ini teman-teman harus mempersiapkan juga bahwa sebentar lagi bakalan ada acara-acara, jadi teman-teman bakal mandu acaranya secara offline. Nah, kalau acaranya offline, kalau talkshow kan biasanya duduk nih. Nah, ada juga nih, kalau misalkan acaranya offline kita harus berdiri. Nah, untuk teman-teman di sini yang perempuan, kalau perempuan berdirinya itu sudutnya adalah 45 derajat, tegak, dada tegap, serta tetap dengan bahu yang rileks. Dan untuk pria, ini adalah tipsnya kakinya sedikit terbuka. Kenapa? Di situ akan menentukan tone suara kita. Bulat atau tidaknya suara kita tentunya akan dipengaruhi bagaimana tampilan ketika kita berdiri. Serta kalau teman-teman berjalan, nah emang ada MC berjalan? Ya ada dong. Kalau teman-teman mandu acara musik tentunya, konser. Namun bakal dari ujung kanan ke ujung kiri, balik lagi ke ujung kanan ke ujung kiri. Gimana untuk tetap menjaga nafas, tetap menjaga ton suaranya adalah dengan tetap dengan tubuh yang tegap. Kemudian teman-teman tetap gunakan tips ya, ini selalu tersenyum. Kenapa selalu tersenyum? Itu akan menambahkan semangat dalam diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman kayak menciptakan energi dan nantinya dapat kalian serap sendiri dan kalian akan asik nih ya untuk membawakan acaranya. Nah, di sini nih, kalau teman-teman mau ngambil perhatian dari audiens, teman-teman kadang pernah nggak sih saat teman-teman yang mungkin yang udah pernah jadi MC nih ya, masih belum dapetin feel acaranya kayak aku tuh kayak cuman sekedar ngebawain acaranya aja nih, tapi aku nggak tahu nih, aku udah dapet feel di acaranya atau belum. Karena kalau teman-teman masih belum dapat feel di acaranya, itu bakalan terkesan lebih boring. Teman-teman nggak bisa improvisasi, teman-teman nggak bisa dapat kosa-kosa kata-kata yang bisa memperasik suasana gitu. Nah, gimana cara kamu dapat feel-nya? Nih, tips yang pertama adalah eye contact. Saat teman-teman menyambut tamu atau saat teman-teman memandu acara, please-lah pandang ke orang tersebut. Jangan takut dianggap gak sopan. Karena itu adalah salah satu tips saat kamu pengen tampil memikat dengan eye contact. Saat kamu menyebut nama, misalkan yang terhormat Saudara Brian, kamu tatap nih si Brian-nya. Jangan kamu takut, jangan kamu nunduk, dan kamu lihat ke arah lain. Jangan. Saat kamu dapat feel-nya, biasanya kalau kamu menyapa pejabat, misalkan ini pejabat bakalan senyum. Nah, itu merupakan salah satu energi yang bakal kamu serap karena wah ternyata aku dihargai nih ya membawain acaranya di sini. Jadi kamu bakal lebih seru nih sampai akhir. Kemudian kalau kamu lagi opening nih, kalau kamu misalkan lagi opening, biasanya itu kamu bisa buka dengan lelucon ataupun pertanyaan atau pertanyaan yang mungkin sedikit kontroversial. Nih, contohnya saat kamu ini untuk acara non formal ya. Jangan kamu bisa nih kasih pantun-pantun, misalkan kayak ke pasar beli rambutan. Nah, di situ kayak
bikin kamu tuh, wah ini asik nih sejak awal gitu ya. Kemudian ada yang namanya emotional content, di mana emotional content ini melalui penegasan kata, pengulangan kata, menunda kata, dan memperpanjang kata. Biasanya kalau emotional content ini kamu harus melihat nih ya, wah kalau aku bawain acara, suara aku, kata-kata aku harus tegas nih. Kalau enggak, aku udah bingung nih mau pakai kata apa, daripada aku diem, ya udah deh, aku pengulangan kata aja nggak apa-apa gitu. Kadang ada juga orang lebih milih untuk menunda kata. Menunda kata maksudnya kayak, kok luar biasa lagi, ganti ke yang terhormat deh. Atau enggak kayak, eh enaknya habis ini ngomong apa ya? Tapi jangan ini deh, aku tunda katanya, aku ganti kata lagi. Nah, kadang ada orang yang bisa improve lebih di situ. Kemudian memperpanjang kata. Jadi kayak, habis ini acara apa ya? Kok aku lupa? Yaudah deh, aku di acara di sesi ini aku perpanjang aja kata-katanya sampai aku inget dulu nih, habis ini aku bakal ngomong apa gitu. Jadi sambil teman-teman cek lagi cue card-nya, aku cek lagi sambil ngomong nih, sambil kayak, wah luar biasa banget ya acara tadi, sambil scroll, wah bentar lagi acaranya ngapain nih, kayak gitu. Oke, dan di sini saat kamu udah mulai dapetin feel-nya, nah di situ kamu udah bisa nguasain panggung, suasana, juga acaranya. Tinggal teman-teman melangkah aja nih dengan tenang, relax, kayak aku udah menjadi view di sini, aku udah menjadi, aku udah on point, aku udah tahu aku mau ngapain. Teman-teman tinggal tenang aja, tinggal yakin. Terus cari tempat berdiri yang nyaman dan tepat dan bisa dilihat orang sebanyak mungkin. Mungkin di tengah, kalau di tengah kamu lagi, di tengah nggak enak nih, kamu bisa dipinggirkan atau pinggir kiri. Yang penting kamu bisa menyapa seluruh audiens yang ada. Kemudian mulailah acara dengan memberi salam dengan tulus, dengan senyuman. Jadi se apa ya, MC itu harus profesional. Walaupun kamu lagi patah hati, kamu lagi sakit hati, kamu lagi galau, tapi kalau kamu lagi bawain acara formal, kamu harus tetap profesional. Kamu tetap selalu tersenyum sampai akhir acara, walaupun memang, muka aku capek kak kalau aku senyum terus. Nah, daripada kamu cemberut dan malah kamu gak bakal dapetin power kuat untuk suaranya, lebih baik kamu tetap tersenyum hingga akhir. Karena apa? Ekspresi wajah yang baik, di sinilah kamu bakalan dikenal dengan MC yang selalu ramah, selalu tersenyum, dan kamu bakalan punya suara yang lebih jelas, dan kamu bakalan lebih dapetin feel hingga akhir. Nah, kalau kamu lagi bawain suatu acara, biasanya memang banyak sekali aturan-aturannya, di mana kalau kamu bawain acara itu sesuai dengan cue card. Nah, kadang kalau kamu selalu ikut dengan cue card, kamu nggak bisa improve nih. Dan jatuhnya kamu kayak, aduh, kalau aku terpaku sama cue card, kamu nggak bisa explore. Nah, biasanya ada juga panitia yang menyarankan kayak, di sesi ini improve. Nah, di situ biasanya aku lebih suka kenapa? Karena aku bisa menambahkan kata-kata aku, dan aku bakal lebih nyaman nih di situ. Dan saat kamu sedang megang mic, usahakan mic-nya ini jangan terlalu jauh dari mulut kamu, jangan juga terlalu dekat dengan mulut kamu. Karena apa? Kalau kamu suaranya terlalu jauh, itu teman-teman bakalan nggak lebih nggak terdengar. Beda kalau kamu sangat dekat dengan mulut, biasanya nafas kamu juga bakal masuk ke mic nih. Nah, jadinya suaranya bukan cuma suara kamu yang renyah, tapi juga nafas kamu yang renyah yang terdengar juga di situ. Karena terdengar sekali kalau kamu mic-nya dekat dengan mulut di situ. Nah, tipsnya juga, kalau di acara resmi, kalau kamu biasanya peralihan ya, sambutan. Nah, orang kan kadang ada pejabat nih sambutan dulu ke depan, ya kan? Nah, saat kamu sambutan ada pejabat sambutan ke depan, kamu persilahkan juga dengan apa? Dengan mengarahkan, silahkan Pak di podium kah? Atau misalkan di tengah kah? Gitu. Jadi, MC juga harus menguasai panggung yang ada di situ. Kemudian, jangan langsung selesaikan dengan ucapan terima kasih saat pejabat ini atau si pemberi sambutan ini belum sampai di tempat duduknya. Jadi ketika dia sudah menutup terima kasih dari saya, tunggu dia kembali ke tempat duduk, dia duduk dengan tenang, baru kamu ucapkan terima kasih atas kata sambutannya. Barulah di situ jeda 1, 2, 3, 4, 5 detik, baru kamu mulai kesambutan yang selanjutnya. Jadi di situ kamu kalau mau
perubahan sesi dari sesi satu ke sesi selanjutnya, dari sesi sambutan ke pemateri, tunggu, hitung nih dalam diri kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah, kita akan ke sesi selanjutnya. Jadi udah ada jeda di situ. Ada jeda kata, dan kamu bakal lebih siap untuk ke acara selanjutnya. Nah, kalau kamu lagi di acara offline, saat kamu pegang mic itu jangan dipukul-pukul. Nah, kadang ada bawain acara kayak, wih tepuk tangan, kamu tepuk tangannya ke mic-nya itu biasanya bakalan bikin mic-nya itu error saat kamu nanti bawain acara ke selanjutnya. Kemudian jangan, kalau udah ngomong, udah taruh aja ke samping bawah untuk mic-nya. Jangan kamu mic-nya kamu pindah ke tangan kiri, pindah ke tangan kanan, kamu putar-putar mic-nya gitu, jangan ya. Jadi kalau etiketnya kamu itu kalau bawain acaranya, udah nih selesai ngomong kayak gini, udah selesai udah tegap begini, udah selesai sambutannya, kamu taruh lagi ke bawah sini, ke bawah eh, tangan kanan kamu. Nah, di situ bakalan terlihat kamu lebih profesional. Kalau kamu bawanya itu pakai cue card ini ada 2 macam cue card, teman-teman. Kalau kamu di acara offline ya, kalau di acara non formal biasanya itu kita menggunakan A4 yang dibagi 2. Pernah sih teman-teman lihat di acara TV? Nah, yang cuman sepersegi panjang kotak kecil, nah itu teman-teman bisa gunakan dengan satu tangan. Kalau teman-teman, kalau itu kamu bisa bawainnya itu di depan muka kamu itu sekitar 15 atau 20 cm dari jarak kamu ke mata kamu, karena itu biar lebih jelas, itu soalnya lebih kecil-kecil. Beda halnya kalau kamu pakai cue card yang bentukannya itu buku, seperti pembaca saat protokoler di acara kemerdekaan. Nah, itu teman-teman lebih jauh lagi. Karena apa? Karena biasanya itu bukunya lebih besar, bukunya lebih berat. Jadi teman-teman harus gunakan power di tangannya itu lebih jauh. Karena apa? Karena di situ bakalan nggak lebih apa ya, lebih imbang lah gitu untuk buku yang kamu pegang untuk cue card-nya. Nah, dan di situ kunci paling pentingnya juga apa ya? Percaya diri. Nah, teman-teman kalau udah nggak percaya diri sejak awal, nah di sini nih teman-teman udah yang tips yang udah tadi aku kasih bakalan buyar. Kenapa? Kamu udah nggak punya rasa percaya diri dalam diri kamu sendiri. Nah, gimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri? Nah, yang pertama adalah dengan evaluasi diri. Kok aku harus evaluasi diri? Kan aku belum ngapa-ngapain, Kak. Nah, karena apa? Karena di situ kamu bakal memperluas wawasan agar tidak canggung dan merasa khawatir bertemu atau bicara dengan siapapun, dan juga kamu bakalan tahu nih, oke, ini juga termasuk dalam persiapan ya teman-teman. Karena apa? Di sini kita akan contoh, kita akan ada MC serah terima jabatan dengan tentunya yang datang para pejabat. Evaluasi dirinya apa? Oke, untuk bertemu pejabat, aku harus ngapain? Aku harus mempersiapkan pakaian lebih rapi, tampilan diri, kemudian teman-teman harus gunakan apa? Misalkan batik, ataupun teman-teman harus menggunakan blazer. Evaluasi aja teman-teman kurangnya di mana. Apakah di segi pakaian kurang rapi, atau teman-teman mungkin yang cewek-cewek harus skincarean dulu, malamnya maskeran dulu biar lebih fresh di pagi hari, atau teman-teman udah tahu besok mau bawain acara penting, tidur di bawah jam 10 malam. Nah, itu karena apa? Untuk menjaga kualitas suara. Kadang teman-teman kalau kita begadang, kadang ada nih teman-teman yang sukanya insomnia. Nah, ini harus dihindarin kalau mau bawain acara. Karena apa? Biasanya kalau udah acaranya tuh pagi. Nah, Univ Pertamina ini biasanya punya keunikan yakni selalu kalau acara itu jam 7, jam 8 sampai jam 9 pagi untuk memulai acaranya. Jadi, kalau kamu tidur di jam 3 pagi dan kamu mau bawain acaranya di jam 8 pagi, gimana cara kamu mempertahankan kualitas suara kalau kamu cuma tidur di kisaran 4 sampai 5 jam aja? Biasanya suaranya bakal cenderung lebih serak-serak dan kamu bakal lebih loyo. Jadi teman-teman mempersiapkan dirinya itu dari situ, dan tentunya percaya dirinya kalau udah bajunya rapi, teman-teman udah make up, udah yang cowok-cowok udah potong rambut dulu, potong kumis dulu, udah kayak I'm ready untuk nge-MC, teman-teman bakalan rasa percaya diri itu bakal berkali-kali lebih lipat.
Kemudian untuk mengatasi grogi. Nah, teman-teman yang groginya itu ngeblank atau groginya itu kalau ngomong kata-katanya jadi salah. Yang perlu disiapkan adalah persiapannya lebih baik. Nah, tadi udah tahu nih ya, cara untuk mempersiapkan diri lebih baik untuk menjadi MC gimana. Kemudian datanglah ke venue acaranya sebelum waktunya untuk kamu bisa gladi. Nah, ini nih pentingnya teman-teman harus mengadakan gladi dengan panitia. Bukan panitia itu kayak nyiksa teman-teman kayak, aduh gladi lagi. Nah, tapi di situ adalah kesempatan buat teman-teman untuk langsung aja nih, tag di depan panggungnya gimana. Kadang ada juga panitia nggak ngasih kesempatan kamu untuk gladi karena kayak udah gak ada waktu. Nah, jadi berterima kasih kalau ke panitia yang ngasih kamu untuk waktu untuk gladi. Jadi kamu tahu nih, oh PowerPoint-nya setelah ini ada ini runtutannya. Kamu sesuaikan dengan cue card-nya. Udah sesuai belum sih? Kalau online. Kalau offline, misalkan kamu cek panggung dulu. Oh, panggungnya aku kayaknya lebih enaknya aku ngadep ke kanan, aku ngadep ke kiri, aku di tengah. Nah, jadi kamu harus datang sebelum waktunya untuk kamu cek situasi dulu nih ya. Kemudian selalulah adaptif dengan kondisi dan situasi yang ada. Seperti tadi aku bilang, di hamil 1 menit aja atau bahkan saat kamu bicara aja itu pasti akan ada perubahan dari anak acara. Nah di sini kadang biasanya MC kesel sama anak acara kayak kenapa nggak difixin dari sebelum-sebelumnya? Kenapa nggak dari sebelumnya kamu kasih tahu aku? Nah tapi kita nggak bisa hindarin atau kita nggak bisa pungkirin. Terkadang emang perubahan itu selalu nyata adanya di tengah-tengah kita, bahkan di saat kita lagi tampil sekalipun. Jadi selalu cek di kolom chat Zoom atau enggak di chat WA. Jadi harus terbiasa kamu harus apa ya multitasking lah kasarnya gitu ya. Kamu lagi ngomong, kamu cek apakah ada perubahan, oke aman, kamu cek cue card habis itu mau ngomong apa kayak gitu. Kemudian relaksasi. Kadang ada orang yang pernah nggak sih kamu temuin orang yang lagi bawain acara tapi kayak penuh bukannya powernya kuat, jatuhnya ke emosi jadi kayak menggebu-gebu nih bawain acaranya. Kalau semangatnya menggebu-gebu, it's okay. Tapi kalau suaranya menggebu-gebu, jatuhnya kamu kayak lagi ngajak tawuran. Kamu ngucapin salam, bukannya kamu terdengar lebih asik, tapi kamu kayak ngajak berantem nih sama teman-teman kamu yang hadirin yang ada gitu. Nah, dan di sini akan aku bergabung di kelas protokoler Univ Pertamina. Dan di sini teman-teman mungkin nanti yang pengen banget tahu MC-MC itu kayak gimana. Nah, jadi kayak di next MC pasti bakal masuk ke KPM situ. Karena di sini kita dan teman-teman semuanya bakal ngetahuin nih ya, sebenarnya itu kalau MC itu hanya sekedar ngomong kah atau seperti apa. Nah, tadi udah sedikit banyak teman-teman udah tahu kalau MC itu bukan sekedar ngomong aja, tapi harus punya basic atau skill-skill yang dimilikin. Kadang ada orang yang menganggap remeh MC katanya kayak, udah deh, cue card-nya udah dibikin anak acara, MC tinggal ngomong aja, tinggal jual suara. Tidak. Tapi MC harus juga punya value dalam dirinya. Persiapan dirinya, gimana teman-teman bisa lebih ready untuk bawain acaranya. Bukan cuma sekedar baca cue card, tapi teman-teman punya value yakni bisa improvisasi di setiap situasi dan juga kondisinya. Nah, kalau teman-teman ngelihat MC itu tadi dari acaranya, kadang juga ada MC yang dibagi. Ada pembawa acara, MC, dan juga protokol. Mungkin teman-teman di sini bisa di kolom chat. Aku pengen tahu dong, kalau menurut kalian pembawa acara, MC, atau protokoler itu sama atau beda? Yuk teman-teman, menurut kalian pembawa acara, MC, protokol itu sama atau beda? Kalau kata aku sih sama. Karena kalau enggak kata aku beda. Yuk kalau kata teman-teman, pembawa acara, MC, protokol itu sama atau beda? Oke, kata Nur Aziza di teknik kimia beda. That's right. Itu bener banget. Jadi, oke kata Andi juga beda. Bener banget, teman-teman.
keren-keren banget ya, kayak udah tahu nih. Nah, jadi pembawa acara, MC, dan juga protokol itu beda ya teman-teman. Kenapa? Kalau pembawa acara, biasanya orang yang jadi pembawa acara ini lebih menyampaikan satu persatu acaranya ini dengan memandu, serta menggunakan suara, mimik, juga biasanya digunakan tata rias, busana, juga bahasa, dan juga etika yang lebih diatur. Jadi pembawa acara punya wardrobe-nya sendiri, punya pakaian khusus yang digunakan. Beda halnya dengan MC yang biasanya terkesan lebih bebas, bebas dalam artian yakni tidak diatur oleh panitia untuk pakaiannya. Biasanya MC-nya itu pribadi nih ya, dari batiknya, blazernya atau sebagainya. Namun di sini bedanya kita ini kalau MC lebih bagaimana ke audiensnya dengan dialog-dialognya. Tetap kalau protokol yang lebih kaku, lebih bakunya di sini. Biasanya hanya menggunakan dalaman warna kemeja, maksud aku warna putih, kemudian pakai blazer, pakai serba hitam dan putih, layaknya protokol di Istana Kemerdekaan, di mana di sini biasanya lebih ke menjabat ataupun kayak lebih apa ya, punya tata cara dan panduan yang lebih struktural dibandingkan dari teman-teman yang lain seperti pembawa acara yang lebih non formal, MC untuk yang formalnya, atau juga protokol yang lebih mempunyai aturan-aturan tertentunya di sini. Nah, biasanya kalau orang-orang kenal namanya MC, Master of Ceremonial nih, kira-kira teman-teman kalau nyari orang yang berpotensi menjadi MC, dicarinya seperti apa? Yang pertama adalah extrovert. Karena biasanya orang extrovert itu mempunyai apa ya, kelebihan yakni suka mengekspresikan kata-kata dari mimik wajah ataupun dari perkataan yang kalian lontarkan. Gak menutup kemungkinan orang introvert bisa jadi MC. Cuman kalau orang introvert ini yang mau jadi MC lebih punya banyak PR nih dibandingkan orang extrovert. Karena apa? Biasanya orang introvert ini lebih senang memantau sesuatu, melihat dan menilai tanpa dilontarkan. Beda dengan orang extrovert yang biasanya lihat sesuatu kayak langsung di komen, langsung aja nih teman-teman ekspresikan melalui kata-kata ataupun dari mimik wajah di situ. Jadi jangan berpikir bahwa aduh kayaknya aku introvert jadi aku nggak cocok jadi MC. Bisa, asalkan apa? Asalkan mau dan juga niatnya. Kemudian orang yang cocok jadi MC saat orang yang generalis, yakni orang yang punya pengetahuan umum. Jadi teman-teman bisa ngebedain mana ini acara untuk formalnya, non formalnya maupun semi formalnya. Kemudian teman-teman ataupun orang yang fleksibel. Fleksibel gimana sih? Mudah bergaul, mudah adaptasi dengan situasi dan kondisinya. Karena ini adalah PR penting untuk MC untuk mengetahui bagaimana nih ya saat kamu di suatu kondisi yang ada, kamu bagaimana cara kamu menghadapinya di situ. Kemudian adalah orang yang lebih friendly. Friendly dalam menyapa, lebih ramah, serta dapat suara yang lebih jelas dan juga lebih tegas. Nah, disitulah beberapa hal yang pengen aku sharing ke teman-teman untuk bagaimana nih tips and triknya untuk dasar-dasar menjadi MC. Dan di sini aku harap teman-teman udah mencatat nih ya poin-poin yang kiranya ini penting nih untuk dicatat untuk bekal kalian untuk next menjadi MC di berbagai acara tentunya di Hari Kosmos. Di Hari Kosmos juga tentunya nanti bakalan banyak nih acara formal maupun non formalnya. Jadi teman-teman udah punya nih titik-titik aku kayaknya lebih cocok di formal. Enggak deh, aku cocok lebih di non formal. Jadi teman-teman udah punya perbandingan kira-kira seperti apa di situ. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa aku sharing ke teman-teman semuanya dan mungkin aku bakal buka tanya jawab. Mungkin aku akan terlebih dahulu kepada MC. Silahkan. Wah, keren banget nih pemaparan dari materi dari Kak Priska. Bisa nambah pengalaman aku juga, sekaligus jadi paham dan ngerti basic-nya bagaimana menjadi seorang MC. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand-nya atau bisa melalui kolom chat Zoom. Oke, jadi teman-teman ini kalau mau yang tanya jawab
bukan kayak aku menggurui, tapi nanti kita sharing aja. Misalkan kayak teman-teman tadi kayak, Kak, kayaknya aku nggak setuju dengan poin ini deh, kayaknya ada yang lebih tepat. Nah, itu boleh banget. Jadi kita anggap aja jadi kita kayak sharing session aja, dan kita nanti panitia ya bakalan ngasih kayak salah satu cue card formal dan non formalnya. Nanti kita bisa trial, kita bisa coba di situ. Mungkin kalau teman-teman mau aku coba bawain terlebih dahulu part formal dan non formalnya juga boleh nanti, atau enggak nih teman-teman nih punya teks formal atau non formal separagraf atau 2 paragraf mau di share di kolom chat, ntar aku coba untuk contohin, itu boleh, silahkan. Jadi untuk kira-kira untuk besok aku ngeliat teman-teman gimana nih ya. Aku udah gak sabar untuk besok ngeliat teman-teman ngebawain acara MC-nya. Formal atau non-formal itu kayak gimana. Nah kalau mau aku contohin dari sekarang, mungkin ada panitia mungkin bisa kasih 2 paragraf untuk formal dan juga non-formalnya boleh. Atau mungkin ada pertanyaan tentang hal-hal yang tadi udah aku sharing juga, dipersilakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya Kak, aku mau nanya nih, boleh nggak? Boleh. Gimana, gimana? Oke, jadi aku mau nanya, untuk MC itu harus perlu membacakan susunan acara atau tidak ya? Oke, kadang kalau untuk di acara resmi biasanya itu tidak menggunakan pembacaan rundown acara, seperti contohnya kayak habis doa, kadang kan ada yang kayak diminta untuk, nah sini baca rundown acara ya, biasanya untuk di acara resmi yang penganugerahan ataupun acara resmi dari pembawa terima jabatan itu biasanya tidak membacakan rundown acara. Namun kalau di acara semi formal biasanya seperti webinar dan lain sebagainya memang diperlukan untuk membaca rundown acara untuk mengetahui nanti eh, pesertanya tahu nih, oh habis ini kita dari selama webinar ini bakal ngapain aja kayak gitu. Jadi untuk masalah rundown atau dibaca atau enggaknya itu dia juga terserah dari pihak panitia. Panitia itu maunya gimana. Jadi lagi-lagi harus bisa pinter komunikasi nih sama pihak panitianya. Panitianya itu mau dibawainnya gimana ataupun perlu dibacanya atau enggak kayak gitu. Jadi intinya MC juga perlu nih ya lihat PPT yang panitia siapin untuk nanti disesuaiin sama cue card yang kamu udah dapetin kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Oke teman-teman yang ingin bertanya silakan diperbolehkan, bisa gunain fitur raise-nya atau chat di kolom Zoom. Oh, ada yang raise hand nih Kak, dari Nur Aziza. Aku udah boleh ngomong kah? Silahkan. Iya, dipersilakan. Oke, terima kasih MC. Aku bakal nanya ke Kak Priska ya, Kak, izin ya, Kak. Ya. Dari penjelasan Kakak tadi, dari materi Kakak, MC itu harus siap sedia ya, Kak. Nah, ada nggak sih, Kak, pengalaman dari Kakak sendiri pada saat MC itu panitia melakukan perubahan sesi, tetapi Kakak sendiri tuh belum mengetahui tentang perubahan sesi itu.
dan kakak tuh udah melaksanakan sesi yang lamanya itu. Itu gimana kak untuk penyelesaiannya? Terima kasih kak. Oke, terima kasih Naziza. This a good question. Yang pertama, tentunya aku pernah lah ya di fase itu kayak nggak nutup fakta bahwa kayak aku juga sering kok ngelakuin kesalahan kecil. Itu aku anggap tuh kesalahan aku karena aku ngerasa aku nggak berhasil bawain acara tersebut. Kadang ya emang itu salahnya anak acara, kenapa anak acara mungkin nggak ngechat aku atau enggak anak acara nggak langsung hubungin aku. Cuman kadang aku ngerasa itu adalah kesalahan aku saat aku merasa kok aku bawain acaranya ini cuma nilainya 70% ya. Kayak aku ngerasa aku masih belum berhasil untuk bawain acaranya. Padahal mungkin kalau orang-orang lihat kayaknya itu nggak jelek ya. Maksudnya kayak tetap berjalan lancar ya. Cuman masih aku ngasih itu kayak kesalahan aku gitu. Jadi kalau di kementerian biasanya kita nggak ada gladi. Kita kadang cue card pun nggak dikasih. Cuman dipanggil nanti MC di acara ini. Udah nggak ada cue card, nggak ada tour, nggak ada rundown. Kita nggak tahu nanti mau ngapain. Yang penting datang dulu, habis itu dikasih tahu nanti ada sambutan dari ini. Itu pun cuman kadang baru dikasih rundown aja. Nah, di situ aku ngikutin rundown, stuck di rundown itu, dan ternyata di mereka ngechat aku, karena aku kan kadang nggak pakai HP nih kalau di offline ya, karena kan lagi berdiri di depan tamu undangan ya kali sih aku scroll WA dulu, aku cek dulu ya aku taruh dong WA aku di tas gitu. Dan ternyata panitia itu pengennya acaranya diubah sambutan yang pertama jadi sambutan yang kedua. Jadi kayak ada salah satu pemberi sambutan itu nggak hadir pada saat itu. Sehingga digantikan ataupun kayak ditukar gitu. Nah aku nggak baca tuh. Aku panggil aja dong si bapaknya kayak yang terhormat gitu-gitu untuk maju ke depan. Nah itu tuh masih kayak hening. Aku kira kayak oke mungkin menunggu belum hadir. Udah aku bilang oke mungkin yang terhormat masih belum hadir, kita sambung ke sambutan selanjutnya. Nah, si pemberi sambutan kan udah datang nih, yang kedua yang aku panggil tadi, dia udah maju. Pas dia udah maju, ternyata si sambutan yang pertama ini baru datang. Nah, gimana tuh posisinya? Kayak, nih aku udah manggil untuk sambutan yang kedua, si pemberi sambutan yang pertama baru datang gitu. Di situ aku kayak stuck bingung ke panitia, ternyata aku suruh cek HP. Cek HP aku udah di belakang, aku bilang gitu. Jadinya untuk solusinya karena nggak mungkin dong yang udah di atas panggung disuruh duduk lagi. Masa iya sih? Pak, tukar dulu Pak, ya sambutan pertama dulu baru sambutan Bapak gitu, nggak mungkin kan. Jadi aku minta maaf di situ atas kendala yang terjadi sehingga selesaikan dulu sambutan yang kedua. Jadi kayak sambutan keduanya udah selesai, dia turun baru aku panggil untuk menyambut kembali. Nah, jadi kayak udah not bahwa aku sudah menyambut dia, cuman dia nggak datang, jadi aku sambut dia kembali. Jadi itu mereka nganggapnya tuh lancar, cuman kayak aku udah panik duluan kan kayak aduh ini mana orang penting lagi orang penting masa iya sih yang penting kedua aku suruh turun dulu yang penting pertama enggak kan jadi kayak kalau kamu udah ngelakuin sesi di mana kamu udah ngelakuin sesi tersebut ternyata malah sesi itu salah gak apa-apa kayak ada banyak banget kayak cara untuk kamu ngakalinya dengan salah contohnya tadi kayak untuk sambutan bisa kamu sambut kembali atau enggak untuk kayak rundown acara kamu gimana caranya misalkan dari tanya jawab harusnya tanya jawab itu sebelum games gitu kan cuman kamu ternyata udah habis materi kamu langsung games nih nah itu kan kayak aduh tuntutannya udah beda banget kan jadi kamu bisa ngakalinya dengan cara seperti ini. Nah, tadi udah selesai kita materi, saatnya kita happy-happy dulu nih, kita having fun dulu dengan main games-nya. Kamu nyadar nih, loh kok games dulu, Q&A-nya di mana gitu kan. Nah kamu nggak apa, kamu jalin dulu games-nya, kalau pasti dengan panitianya, habis itu kamu bilang, nah tadi kita main game, saatnya kita kembali lagi ke sesi yang lebih seriusnya, kita sharing lagi nih di sesi Q&A. Nah di situ kamu terlihat gak salah nih, kadang kalau udah di situ, kadang MC-nya tuh gugup, suaranya jadi gemeter, jadi blank kayak aduh udah satu kesalahan udah nggak tahu lagi mau ngomong apa sampai akhir udah ngeblank duluan jadi otomatis kayak kamu harus bisa ngadepin situasi dan kondisinya di sikon apapun tuh harus ready kayak gitu.
Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak Friska. Udah Oke, bagiin dan sharing pengalaman Kakak. Makasih, Kak. oke, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Nur Aziza atas pertanyaannya. Ya, bagi peserta yang lain ingin bertanya, oh ada nih Kak, ada yang ingin bertanya di melalui kolom chat Kak. Biar aku baca, mohon maaf sebelumnya tidak bisa on mic karena error Kak. Saya ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan seorang MC kalau acara yang terjalan ternyata tidak sesuai rundown yang ada? Apakah ada sarannya Kak? Dari Fatina Arum. Oke, Fatina. Saat kamu kadang udah bacain sesuai rundown, namun terkadang hal yang terjalan itu sangat berbeda sekali dengan apa yang diharapkan. Contohnya saat kamu, apa ya mungkin aku contohnya kalau saat gitu ya, tidak sesuai rundown yang ada. Oke, mungkin saat kamu mau ngasih sambutan nih, sambutan-sambutan yang mungkin tadi kayak di kasus sebelumnya, di mana yang dipanggil malah nggak ada, habisnya dipanggil yang kedua ternyata malah datang. Nah, itu kan kadang gak sesuai dengan rundown yang ada kan. Jadi kalau udah MC dihadapkan dengan situasi di mana acara tidak berjalan dengan semestinya, acaranya itu tidak seperti yang diharapkan, kamu harus mencoba lagi cara-cara ataupun kiat-kiat dengan mencari kosakata-kosakata lain. Makanya kenapa MC itu juga harus mempunyai bekal kosakata yang banyak, karena kamu harus bisa mensiasati acaranya dengan apa yang direncanain sejak awal. Contohnya seperti ini. Biasanya tidak sesuai rundown saat sesi sambutan-sambutan. Itu udah paling krusial banget, paling sering terjadi banget. Jadi di sesi sambutan ini merupakan sesi yang sebenarnya kamu harus lihat, cross check terus di chat ataupun di platform manapun apakah kamu dihubungin, akan ada perubahan dari si sambutan ini. Karena apa? Sesi sambutan ini, misalnya sambutan adalah tentunya orang-orang yang mempunyai kepentingan, orang-orang yang mempunyai jabatan, sehingga kamu lebih krusial di situ, kamu harus lebih menekan lagi di sesi tersebut. Dan biasanya kalau kamu lagi ngejalanin games, contohnya kamu lagi main Kahoot nih, kamu udah sebarin, yuk join di Kahoot dengan ID-nya di 885427, jangan lupa di 885427, tapi nggak ada yang join. Itu sering banget ada kasus di mana pesertanya banyak, cuman di situ yang join nggak ada. Mungkin hanya sekedar 5 atau 10 peserta doang yang join. Itu udah nggak sesuai dengan yang diharapkan dong, karena udah dikasih nih gamenya ini di Kahoot bakal ada juara 1, 2, 3. Tapi yang join cuma 10. Nah, gimana cara kamu mensiasatinya? Mungkin dengan cara kamu panggilin satu-satu. Misalkan yang lagi off cam. Contoh nih ya, Yuni lagi off cam nih. Halo Yuni, di situ enggak? Gitu. Misalkan, oh ada Kak di sini. Yuk Yuni join di Kahoot ya. Nanti di situ kamu panggilin satu-satu. Nanti bakalan mulai ramai di situ. Kalau masih itu belum efektif untuk orang-orang gabut, orang-orang untuk kayak merasa, aku gabut untuk main game itu, kayaknya mau. Nah, kamu langsung aja kasih spoilernya kayak, wah nanti sih bakalan ada hadiah juara 1, 2, 3 ya untuk gamenya. Sayang banget gak sih kalau kalian gak hadir, apalagi teman-teman di sini hadiahnya juga udah menarik banget, udah disiapin sama pihak panitia. Iya kali kalau kalian gak main games, kapan lagi teman-teman main games tapi berhadiah cuman di sini, di acara webinar bla 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 bla. Nah, di situ nih, wah udah dapet hadiah nih. Ya kali sih orang-orang gak tergiur yang kalau bakal dapet hadiah. Belum efektif lagi, sebutin hadiahnya berupa apa. Misalkan hadiahnya sih berupa uang tunai, bisa kali ya buat jajan bakso nih, bisa banget nih jajan bakso dapat 5 mangkok misalkan. Nah, di situ tuh kamu harus punya jokes-jokes ataupun gimana cara kamu untuk mensiasati saat acara ini tidak sesuai dengan rundown ataupun dengan apa yang diharapkan. Kayak gitu, Fatina. Oke, terima kasih Fatina atas pertanyaannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan. Oh, ada yang resen nih Kak, dari Andi Nur Aida. Iya, dipersilakan.
Oke, terima kasih sebelumnya. Aku mau nanya nih Kak, tentang yang gimana tuh tips-tipsnya kalau misalnya agar agar tidak terpaku pada naskah gitu Kak. Soalnya yang aku lihat tuh kebanyakan MC-MC gitu yang terpaku pada naskah. Jadi kayak jatuhnya ngebaca gitu, bukan jadi MC. Gitu. Oke. Nah, case kayak gitu biasanya terjadi saat apa? Yang pertama, MC-nya belum siap. Yang kedua, cue card-nya dadakan. Yang ketiga, dia emang grogi. Nah, di ketiga tersebut, kamu ada di pihak yang mana nih? Contohnya, yang pertama, kamu belum siap. Kenapa? Kamu belum baca rundown acaranya, kamu belum baca cue card-nya. Jadi kamu baru dapat cue card-nya, ya udah kamu udah taruh aja deh, orang ntar juga baca cue card juga gitu, ngapain aku latihan. Nah, kadang udah capek, mungkin teman-teman yang udah jam terbangnya tinggi kayak ya udahlah cue card-nya nanti aja. Tapi pas acara kok aku lupa, kok aku mau ngapain, aku bingung gitu kan. Jadinya langsung terpaku nih, tinggal baca teks aja cuman kayak assalamualaikum, assalamualaikum, nunduk lagi, baca lagi. Nah, di situ biasanya sering terjadi. Nah, kalau kayak gitu, kamu terkesannya udah kaku, udah lebih terlihat gak percaya diri, udah grogi, udah ngasal. Nah, gimana tipsnya untuk kamu gak terpaku baca di teksnya? Yang pertama tentunya persiapannya. Persiapannya baca cue card-nya lagi lebih fasih lagi, ulang terus pembacaan yang ada di cue card-nya, kemudian digladi. Nah, digladi ini juga sudah merupakan poin kenapa kita perlu gladi, karena disitulah teman-teman bakal mengurangi untuk membaca poin-poin penting yang ada di cue card-nya. Yang kedua, catat nih, kamu beli sticky note yang kecil aja kalau kamu udah mau nge-MC, ataupun kertas-kertas saja kamu sobek, terus kamu kasih isolasi atau apalah, kamu tulis kecil-kecil, misalkan kayak jangan lupa habis ini ada games, jangan lupa habis ini ada apa, jadi kayak poin-poin pentingnya kamu catat di situ, sehingga kamu tinggal improve aja tentang diri kamu di kata-kata tersebut, misalkan habis ini games. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal seru-seruan bareng dengan main games. Apa? Kita bakal main games Kahoot berhadiah tentunya. Jadi kamu udah tahu nih kita main games Kahoot, tinggal kamu coba cari kata-kata yang menarik untuk kita bermain games gitu. Kemudian saat kamu hari H, jadi udah ada perubahan-perubahan di situ, biar kamu nggak fokus baca di teksnya aja, catat perubahan yang terjadi. Misalkan acara sesi sambutan dari Pak Andre diganti dengan Pak Adi. Jangan lupa ya. Jadi kalau udah tahu nih, oke jadi Pak Adi dulu baru Pak Andre. Nah, jadi kamu udah punya not-not kecil untuk kamu dibaca di saat kamu acara tersebut. Nah, kemudian saat kamu udah dapat cue card-nya, kamu bedah lagi. Oke, berarti habis ini akan ada acara ini. Oke, udah kamu pelajarin, tentunya itu bakal mengurangi saat kamu bisa sejalan berjalannya waktu, kamu bakal terbiasa nge-MC, bahkan tanpa cue card pun kamu bakalan bisa. Jadi kayak udah, oh kalau acara formal kayak gini udah pasti sih susunannya kayak udah sambutan, sambutan, sesi penghargaan, sesi tukar, misalkan tukar piagam sertifikat, selesai. Nah, jadi kamu udah tahu nih role-nya itu kayak gimana. Jadi itu bakalan sesuai dengan apa jam terbangnya, otomatis kamu bakalan terbiasa untuk membaca cue card-nya itu sebelumnya, dan di hari hanya kamu udah lebih ready lagi kayak gitu. Jadi kuncinya di persiapannya itu harus lebih dimatengin lagi, di jam terbangnya juga, dan di saat hari H kamu udah harus ready, udah harus siap, mentalnya udah bagus, udah gak grogi, udah deh kamu gak bakalan terpaku baca teks lagi, karena kamu udah apa, udah mempersiapkan not-not kecil yang ada di sekitar laptop kamu, ataupun saat kamu bawa acara offline, kamu udah punya catatan-catatan. Kalau misalnya kalau udah offline, tips dari aku gunakan stabilo. Misalkan kayak stabilo lah poin-poin yang penting di situ. Jadi kamu udah nge-highlight kayak oke, habis ini acara ini, acara ini, acara ini. Jadi kamu bakal lebih ready dan kamu nggak terpaku dengan baca teks kayak gitu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih Andi Nur Aida atas pertanyaannya. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan.
Oh, ada yang raise nih, Kak. Dari Siti Utami Frida. Oke, dipersilakan. Halo Kak, selamat siang. Mohon maaf, izin bertanya. Bagaimana cara menyiasati apabila suara kita itu tiba-tiba serak dan kondisi badan kita itu nggak fit, dan apakah tetap melanjutkan menjadi MC atau digantikan orang lain? Dan apakah ada MC dadakan seperti itu, Kak? Terima kasih. Oke, kadang kita nggak nutup kemungkinan bahwa kadang kita MC juga manusia, MC juga bisa sakit, kadang juga suaranya juga bakalan lagi bawain acara misalkan kok bedain tuh lama tiba-tiba suaranya serak nih. Aku pernah di posisi bahkan suara aku habis banget, kayak udah nih gak tahu lagi aku mau ngomong apa karena udah beneran gak ada suara sama sekali. Padahal aku udah tidur di bawah jam 10, aku udah minum minuman yang hangat. Jadi kalau kamu mau nge-MC, tips aku jangan minum air es Hamin satunya. Kenapa? Kalau kamu udah minum es di Hamin satunya, biasanya kamu bakalan punya apa ya, lebih cenderung kamu suaranya gak bulat, terus juga gak renyah, terus juga nafasnya juga jadi tidak teratur. Jadi kalau kamu udah mau MC, udah tahu mau MC nih, jadi lebih apa ya, banyakin minum air hangat. Nah, di air hangat ini kamu bakal dapat lebih energi dan juga suara kamu itu bakal lebih jernih dan lebih bulat. Tapi kalau udah di satu kondisi di mana kamu lagi bawain acara dan kamu sama sekali udah nggak bisa ngomong, suara kamu udah serak, daripada acara ini kamu paksain dan kamu bakal bikin acara ini mungkin kurang seru atau gimana pun, langsung aja sih aku hubungin panitianya kayak, Kak, aku suaranya udah nggak bisa keluar lagi nih, sorry banget. Kayak aku udah coba semaksimal aku, tapi suara aku ternyata nggak kuat gitu kan. Jadi untuk menghindari suara-suara yang kayak gitu, lebih apa ya, well prepare lagi sebelum acara. Jangan teriak-teriak nih. Biasanya kalau udah mau nge-MC jangan teriak-teriak pas nyanyi gitu-gitu. Malam-malamnya jangan. Jadi kayak simpan suaranya seenggaknya Hamin satu atau Hamin beberapa jam sampai kamu nge-MC kayak gitu. Kalau udah di case-nya udah terjadi, udah kejadian mau gimana lagi, jangan dipaksain. Kalau pesan aku, karena itu akan mempengaruhi acaranya ini, takutnya nggak lancar dan kita malah ngerasa bersalah karena ngebawainnya kurang maksimal. Mending kalau udah ngerasa dari awal kayak udah badannya udah nggak fit, mendingan mempersiapkannya itu acaranya jam 8 nih. Kamu udah tahu nih jam 5 kalau kamu udah kayak nggak kuat lagi nih mau nge-MC gitu kan. Hubungin panitia biar panitia bisa secepat mungkin cari penggantinya kayak gitu. Kalau pesan dari aku. Oke, terima kasih Siti Utami atas pertanyaannya. Itu dia pertanyaan terakhir ya. Terima kasih kepada peserta yang udah bertanya dan narasumber kita yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga sebelumnya untuk Ketua UKM Riset dan Karya Ilmiah Universitas Pertamina yang telah menyampaikan sambutannya melalui kolom chat Zoom. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dipandu oleh tim dokumentasi. Untuk tim dokumentasi dipersilakan. Baik, buat teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Kita tunggu sampai 2-3 menit ke depan ya.
Mungkin Yuni Keran sama Marsanda Ismu bisa on cam. Nah, ya udah ya. Aku SS sekarang. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf, Mas, masih Halo, apa suara saya terdengar? Udah terdengar. Oke, terima kasih. Maaf tadi ada gangguan. Sebelum kita memasuki penghujung acara, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada para peserta ada beberapa informasi dan sistematika untuk hari kedua dan ketiga, yaitu seluruh peserta mengikuti pelatihan MC dan akan dipanggil secara acak melalui spin oleh panitia, sehingga seluruh peserta harus mempersiapkan diri karena akan ada penilaian oleh narasumber. Peserta juga dibebaskan memilih antara menjadi MC untuk acara formal ataupun non-formal. Peserta diperbolehkan melakukan improvisasi. Untuk referensi teks MC formal dan non-formal akan dikirim oleh panitia melalui grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bertanya melalui grup WhatsApp masing-masing. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara di hari pertama ini dari awal sampai akhir. Saya Vino Valian selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di training basic master ceremony hari kedua. Sebelum menutup acara ini, saya ada satu pantun penutup. Mencari peniti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini, semoga bisa berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.